Swastiastu. Om Awignamastu Namo Sidam. Semoga umat sedharma selalu diberkahi kebahagiaan. Bahagia dalam hubungan berbangsa dan bernegara, bahagia dalam hubungan bermasyarakat, dan berbahagia dalam hubungan keluarga. Sejatinya hubungan ini berawal dari sesuatu yang berbeda, kemudian membentuk satu kesatuan yang menyebabkan sulit untuk melepaskannya. Seperti hubungan keluarga, hubungan suami istri, yang di dalamnya tentu ada hubungan antara laki-laki dan perempuan. Berbicara soal laki-laki dan perempuan, kita sebagai umat sedharma seringkali dibingungkan oleh dualisme ini. Adakah yang bertanya, mengapa segala sesuatu yang terlahir di dunia ini harus serba berpasangan? Apakah ada persamaan dan perbedaannya? Lalu siapakah yang kedudukannya lebih tinggi? Apakah laki-laki ataukah perempuan? Jawabannya, kesetaraan gender. Baik itu laki-laki maupun perempuan, kedudukannya sama adanya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Manawa Dharma Sastra, bab 1, sloka 32, menyimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Dari konsep tersebut dapat kita pahami bahwa laki-laki dan perempuan secara harkat dan martabatnya serta gendernya adalah sejajar. Namun yang membedakan adalah fungsi dan kerjanya. Di sini berbeda secara komplementatif, yaitu perbedaan yang saling lengkap melengkapi. Tanpa laki-laki, perempuan itu terasa tidaklah lengkap. Begitu pula sebaliknya, tanpa perempuan, laki-laki itu tidaklah lengkap. Umat sedharma yang berbahagia, dalam Hindu kita mengenal adanya konsep Trimurti, yaitu 3 kekuatan atau kemahakuasaan oleh ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Di antaranya, pertama, Dewa Brahma sebagai dewa pencipta dengan saktinya, Dewi Saraswati sebagai perlambang ilmu pengetahuan. Di sini dapat kita maknai bahwa dengan adanya ilmu pengetahuan tersebutlah sehingga Dewa Brahma mampu menjalankan tugasnya sebagai Sang Hyang Utpati atau dewa pencipta. Kedua, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara dengan saktinya Dewi Laksmi sebagai perlambang kesuburan. Di sini dapat kita maknai bahwa dengan adanya kesuburan tersebutlah sehingga Dewa Wisnu mampu menjalankan tugasnya sebagai Sang Hyang Stiti atau dewa pemelihara. Dan ketiga, Dewa Siwa sebagai dewa pelebur dengan saktinya Dewi Durga sebagai perlambang penakluk keangkaramurkaan yang ada di dunia. Di sini dapat kita maknai bahwa dengan adanya penakluk musuh tersebutlah sehingga Dewa Siwa mampu menjalankan tugasnya sebagai Sang Hyang Pralina atau dewa pelebur. Menurut konsep ajaran Trimurti ini, kita sudah diajarkan tentang kesetaraan gender itu sendiri. Ketiga dewa utama, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tidak akan dapat menjalankan tugasnya sebagai Sang Hyang Utpati, Stiti, dan Pralina tanpa adanya sakti beliau sebagai Dewi Saraswati, Laksmi, dan Durga Dewi.
Kemudian, berbanding terbalik oleh suatu kisah sentral di masa lalu dalam Itiasa Purana, seperti kisah Ramayana dan Mahabharata. Dalam kisah Ramayana, mengisahkan Rahwana yang menghina Dewi Sita. Dan dalam kisah Mahabharata, mengisahkan Duryodhana yang menghina Dewi Drupadi. Lalu apakah yang terjadi kepada dua raja tersebut? Pada akhirnya, kedua raja tersebut menjadi raja yang terhina, raja yang gagal dalam menjalankan tugas dan swadharmanya. Umat sedharma yang saya muliakan, memaknai kisah tersebut, mari kita tumbuh kembangkan jiwa cinta, jiwa kasih, jiwa saling sayang menyayangi antara laki dan perempuan, purusa dan perdana, baik pada tatanan sosial maupun rumah tangga. Membangun dan membentuk keluarga sukinah, jasmani, dan rohani. Sekian yang dapat saya sampaikan. Manakala ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sarwa Sukinam Bhawantu. Om Santi, Santi, Santi. Om.